Cara bekerja dengan binatang percobaan. Next. Penanganan hewan uji. Penanganan hewan uji adalah tata cara perlakuan hewan uji, pemeliharaan, dan selama masa uji. Tentang cara pengambilan hewan dari kandang, pemegangan, penandaan, dan pemberian sediaan, serta pengorbanan. Next. Lanjut. Nah, penandaan itu seperti ini. Nanti dikasih spidol, kita tandai di kakinya. Seperti itu. Lanjut. Terus ini cara pemberian per oral. Ini kita cara pemberian per oral itu seperti itu. Kita masukkan obat ke dalam suntikan. Terus kita suntikan secara per oral. Pastikan terlebih dahulu masuk ke dalam sistem pencernaannya. Baru kita suntikan. Seperti itu. Lanjut. Terus injeksi subplantar pedis. Ini untuk injeksi karagenin. Nah, selanjutnya itu untuk cara pengukuran petismometer. Nanti tadi kan sudah dikasih tanda kakinya itu, terus kita celupkan kaki si hewan uji ataupun tikus tersebut ke dalam petismometer, terus kita ukur. Seperti itu. Selanjutnya, silakan. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan dosis. Nah, di sini kan untuk praktikumnya itu kalau di BPP kalian itu kan ada dua, ada uji analgetik dan ada uji antiinflamasi. Nah, di praktikum kemarin yang kita lakukan di lab itu kita melakukan yang uji antiinflamasi. Yang uji analgetik itu tidak dilakukan karena cukup sederhana, hanya mengamati kaki tikusnya, kemampuan untuk menariknya itu. Nah, di sini kita melakukan uji antiinflamasi. Nah, untuk uji antiinflamasi itu kan ada pemberian obat antiinflamasi yang nanti bakal dijelasin. Nah, sebelum kita memberikan obat kepada tikusnya, di sini kan nanti kita pakai hewan ujinya itu tikus ya, untuk uji antiinflamasi ini. Nah, sebelum kita memberikan obat ke tikusnya, berarti kan kita harus menghitung dosis yang kita berikan ke tikusnya, volume pemberian yang kita berikan ke tikusnya. Nah, di sini kita berikan di sini ada cara perhitungannya. Next. Nah, sebelum kita masuk ke rumus perhitungan, kita harus tahu dulu konversi dari manusia ke hewan uji. Nah, jadi misalnya obat natrium diklofenak. Natrium diklofenak itu kan biasanya ke manusia kan. Nah, di sini kita mau mengujikan ke tikus. Berarti kan dosisnya berbeda, dari ke manusia sama ke tikus kan berbeda. Nah, kita harus tahu konversi manusia ke tikus itu berapa. Nah, cara membacanya gimana? Cara membacanya itu, Revian, aku izin remote control ya. Silakan. Bisa. Ini udah bisa belum ya? Kursorku gerak-gerak nggak? Sampun, Kak. Oh ya, oke. Nah, di sini kan ada subjeknya nih, mencit, tikus, marmut, kayak gini kan. Nah, ini tuh biasanya hewan uji yang kita yang kita gunakan untuk percobaan. Nah, tapi di praktikum kemarin kita pakainya itu yang tikus. Yang tikus ini. Nah, kemudian kemudian tadi kan kita konversi dari manusia ke tikus. Konversinya berapa? Di sini kita lihat manusia. Manusia itu berat badan standarnya itu 70 kg.
tikus berat badannya berat badan standarnya 200 gram. Konversinya adalah 0,018. Ini silahkan teman-teman hafalin. Konversi dari manusia ke tikus 0,018. Ini ya. Nah, kalau misalnya ke praktikum yang lain, misalnya buat ke depannya gitu, manusia ke mencit biasanya itu 0,0026 ya, 0,0026. Kemudian biasanya juga pakai kelinci, manusia ke kelinci 0,07 ya, manusia ke tikus 0,018, manusia ke mencit 0,0026 dan manusia ke kelinci 0,017. Kemudian ini untuk volume maksimal. Kalau misal kita mau menghitung volume pemberian, berarti kita harus tahu volume maksimal. Nah, dulu di praktikum sebelumnya, teman-teman udah belajar cara pemberian obat. Ada yang secara intravena, intramuskular, intraperitoneal, subkutan, dan peroral. Nah, di sini kemarin kita pakainya itu tikus. Tikus berat badan standarnya itu 200 gram. Kalau dia diberikan secara intravena, volume maksimalnya adalah 1. Ya. Kalau diberikan secara intramuskular, volume maksimalnya adalah 0,1. Kalau diberikan secara intraperitoneal, itu volume pemberiannya adalah 5. Kalau subkutan itu 5. Kalau per oral itu 5. Jadi gampangannya ngafalinya intraperitoneal subkutan per oral 5. Intravena 1, intramuskular 0,1. Tuh. Nah, kalau untuk praktikum kemarin pemberiannya secara apa? Pemberiannya secara per oral obatnya. Berarti volume maksimalnya berapa? Ahmad Fatahillah. Tikus 5. Volume maksimalnya adalah 5. Itu ya. Nah, kita ke rumusnya. Volume pemberian. Rumusnya BB hewan uji dibagi berat badan standar dikali setengah dikali volume maksimal. Oke. Nah, misal ada tikus beratnya 200 gram. Hitung volume pemberian jika diberikan secara subkutan. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya tadi kan rumusnya BB hewan uji. BB hewan ujinya berapa? Oh ya, ini salah ya. Ini tadi BB hewan ujinya kan 200 gram. Ini 200 gram. Nah, ini kan BB hewan ujinya 200 gram. Berat badan standar hewan uji tikus berapa? 200 gram. Ya kan? Dikali setengah kali volume maksimal jika diberikan subkutan. Kita lihat di tabel. Subkutan itu tadi 5. Berarti 200 per 200 dikali setengah dikali 5. Berarti 2,5 ml. Oke. Paham untuk volume pemberian? Nah, aku kasih contoh soal ya. Kemarin itu silakan teman-teman menghitung sendiri. Kak, izin bertanya, Kak. Oh iya, silakan. Oh, BB standarnya tikus 200 gram, Kak. Iya, pakainya itu yang ini ya. BB standar tikus itu 200 gram. Kalau mencit itu 20 gram. Ya. Bentar, Wan. Ini Hari Triwibowo. Oh iya. Halo? Oke, Mas. Ini tadi gangguan sinyal sama saya dari perjalanan. HP saya tadi mati, Mas. Maaf, Mas. Kamu tahu halnya kapan? Hari ini, Mas. Ngapain kamu perjalanan? Saya tadi habis dari ngantar mama ke Jogja, terus HP saya mati di jalan, Mas. Maaf. Ini baru mau on cam sebentar, Mas. Saya berikan tugas tambahan buat kamu ya. Siap, Mas. Siap. Ya, silakan dilanjut, Wan. Oke. Cepat on cam, Hari. Iya, ini on cam dulu Oke, nanti Mas. jangan bukan kamu.
Oke, aku lanjut ya. Gimana tadi yang tanya? Apa? Yang BB standarnya itu pakai tabel yang pertama. Ya. Iya, cuman yang biasanya dipakai itu yang ini ya, tikus 200 gram ini. Jadi BB standarnya tikus itu 200 gram, mencit 20 gram. Oke. Ya. Nah, aku kasih contoh soal ya. Silahkan teman-teman dicatat dan langsung dijawab nanti. Nih, kemarin itu untuk tikus yang pertama atau kelompok yang tikus yang pertama itu diberikan asam mefenamat. Nah, berat tikusnya itu adalah 117 gram. Hitunglah volume pemberian pada tikus tersebut. Untuk pemberiannya itu secara per oral ya. Silakan dihitung. Oke, udah. Coba Faril Arwan. Gimana? Faril Arwan. Oke, Kak, masih menghitung, Kak. Oh ya, oke. Gampang ya teman-teman, tinggal masukin rumusnya aja. Mohon maaf, Kak. Jawabannya apa benar 29, berapa gitu, Kak? Coba diiniin apa caranya gimana? Untuk berat bedanya tadi kan 117, terus dibagi 200 untuk berat standar. Dikali setengah dikali yang tadi per oral ya, Kak ya. Berarti per oralnya itu 5. Jadi yang setengah itu tak coret sama yang 200 kan jadinya 100. Terus 117 dikali 5 itu 585 dibagi 100. Iya, dibagi 100 sih berarti 5,85. Salah, Kak, berarti. Jawabannya 5,85. Coba dihitung lagi. Ya, Kak, baik. Yang lain coba. Izin jawab, Kak. Ya. Kalau saya jawabannya 1,46, Kak. Iya, 1,46 ya. 117 dibagi 200 dikali 5 kali setengah. Oke. Setengah tadi nggak bisa dicoret sama 200, kan dia sebagai penyebut kan. Iya, Kak, maaf, Kak, salah. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Itu untuk volume pemberian. Nah, kita ke dosis pemberian. Nah, untuk dosis pemberian itu rumusnya adalah BB hewan uji dibagi berat badan standar dikali konversi dikali dosis pada manusia. Nah, di sini misalnya contoh soal nih, dosis terapi natrium diklofenak 40 mg ini untuk berat badan manusianya 60 kg. Nah, berapa dosis pemberian untuk tikus 200 gram? Caranya gimana? Caranya nggak bisa langsung dimasukin ke rumus ini. Kenapa kok nggak bisa langsung ke rumus ini? Karena kita lihat di sini, berat badannya manusia itu adalah 60 kg. Padahal kalau kita mau pakai rumus ini, itu berat badan manusia, dosis ini itu untuk berat badan manusia 70 kg. Bentar. Ini share. Nah, nih. Bentar. Nah, ini
ini dosis ini untuk berat badan manusia 70 kg. Kita ingat lagi di tabel tadi, berat badan manusia itu standarnya adalah 70 kg. Nah, kalau di sini 60 kg, berarti kan kita harus mengubah dulu dosis natrium diklofenak dengan berat badan manusia 70 kg. Caranya gimana? Kita lakukan persamaan. Oke. Jadi kalau dosis Na-diklofenak 40 mg itu berat badan manusia 60 kg, itu untuk dosis 40 mg. Kalau berat manusia 70 kg, dosis Na-diklofenak itu berapa? Gitu kan. Berarti kita lakukan persamaan kayak gini. Nah, kemudian kita lakukan perkalian silang. Ya, 40 mg dikali 70 kg dibagi 60 kg. Jawabannya nanti 46,6 mg. Nah, 46,6 mg ini belum dosis pemberian untuk tikus 200 gram. Tapi ini untuk manusia dengan berat badan 70 kg. Ya, paham nggak sampai di sini? Oke ya. Jadi ini belum jawaban dari dosis pemberian tikus 200 gram. Tapi masih untuk berat badan manusia dengan berat 70 kg. Karena diketahui di soal, berat badan manusianya ini adalah 60 kg. Maka dari itu, ini nanti tinggal kita masukin rumus. Nah, BP hewan uji itu kan tadi 200 gram. Berat badan standarnya, kalau tikus itu kan tadi 200 gram. Dikali konversinya, manusia ke tikus berapa? 0,018. Kemudian dikali dosis pada manusia. Dosis pada manusianya bukan pakai yang 40 mg, karena 40 mg ini untuk berat badan 60 kg. Jadi kita pakainya yang udah kita lakukan persamaan tadi, yaitu 46,6 mg. Nanti ketemu ini coret-coret 0,018 dikali 46,6 sama dengan 0,83 mg. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Belum ada? Oke, jika belum ada, kita lanjut ya ke materi. Revian mungkin bisa di next. Ya. Nah, kita di praktikum ini kan tadi belajar tentang uji efek antiinflamasi. Nah, sebenarnya inflamasi itu sendiri apa? Ya, ada yang tahu mungkin inflamasi? Ahmad Fatahillah. Iya, Kak. Ya, inflamasi yang kamu tahu itu apa? Peradangan, Kak. Nanti ada 5 tandanya itu. Ya, 5 tandanya itu apa? Rubor, galor, dolor, fungsi lesia, sama lupa, Kak. Tumor. Tumor. Ya, oke, ya. Jadi inflamasi itu benar. Inflamasi itu adalah peradangan atau suatu respon protektif yang ditimbulkan oleh adanya kerusakan pada jaringan. Nah, penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu bisa karena trauma fisik, zat kimia, suhu panas ataupun dingin, kemudian listrik. Nah, sebenarnya inflamasi itu dia bukan suatu penyakit, tapi merupakan respon fisiologi tubuh gitu. Jadi bukan penyakit. Misalnya nih, kita kena air panas. Nah, kena air panas kan mesti ada tanda-tandanya kan. 5 tanda yang seperti yang dikatakan Ahmad Fatahillah tadi. Nah, berarti kan dia bukan suatu patologi gitu, bukan suatu penyakit, tapi suatu respon fisiologi tubuh kayak gitu. Nah, next. Nah, ini tanda-tanda dari radang itu ada rubor, kalor, tumor, dolor, dan fungsiolesia. Nah, yang pertama, kenapa sih kok terjadi rubor atau kemerahan? Nah, terjadinya rubor atau kemerahan karena arteri yang dia itu mengalirkan darah di daerah tersebut itu dia berdilatasi, sehingga kalau misalnya dia berdilatasi maka kan eritrosit atau
eritrositnya itu kan dia akan berkumpul gitu kan. Nah, eritrosit itu kan warnanya merah, makanya dia jadi warna merah atau rubur itu. Kemudian kalor atau panas. Nah, kalor atau panas itu biasanya diikuti karena adanya kalau misalnya ada panas itu biasanya mesti ada kemerahan gitu. Kemudian tumor atau bengkak. Nah, tumor atau bengkak itu terjadi karena adanya peningkatan permeabilitas kapiler. Jadi aliran darahnya itu dia meningkat, kemudian jadi adanya peningkatan aliran darah dan juga aliran ke jaringannya itu mengalami jejak sehingga protein plasmanya itu keluar ke jaringan ruang intestinum sehingga terjadi bengkak. Kemudian ada dolor atau rasa sakit. Nah, dolor atau rasa sakit itu karena adanya mediator nyeri yang nanti bakal dijelasin di belakang. Mediator nyeri itu ada apa aja. Kemudian fungsiolesia atau fungsinya itu terganggu karena adanya radang tadi. Oke, next. Ya. Ya, selanjutnya di sini akan dijelaskan untuk bagaimana sih proses dalam tubuh kok bisa sih terjadi inflamasi. Nah, kok bisa digerakin ya? Halo Wanda. Iya. Gimana? Masih. Oh, enggak nih. Udah. Ya, jadi awalnya itu inflamasi itu bisa terjadi jika ada benda asing yang dia akan masuk ke dalam tubuh atau masuk ke dalam sel-sel tubuh. Nah, benda asing itu kita sebut dengan antigen. Nah, jadi awalnya antigen itu nanti dia masuk ke dalam tubuh, entah itu nanti dari pernafasan atau dari saluran pencernaan, semuanya itu nanti dia masuk ke dalam tubuh, atau lebih spesifiknya dia masuk ke dalam sel-sel tubuh. Nah, ketika sel tubuh itu dimasuki oleh antigen atau dimasuki oleh benda asing yang biasanya dia tidak ada di dalam tubuh, akhirnya tubuh ada mekanisme pertahanannya atau yang disebut dengan keadaan homeostasisnya. Nah, respon yang pertama yang dilakukan oleh tubuh yaitu dia akan memanggil antibodi. Nah, antibodi ini dia akan masuk ke dalam sel. Antibodi masuk ke dalam sel untuk melawan antigen. Nah, ketika antibodi itu berhasil mengalahkan antigen, maka inflamasi tidak terjadi. Tetapi sebaliknya, kalau semisal antibodi itu tidak bisa melawan, masih ada lini pertahanan kedua, yaitu tubuh itu dia akan memanggil komplement. Nah, jadi di dalam sel itu nanti isinya ada antigen, terus dilawan dengan antibodi dan komplement. Nah, ketika komplement itu nanti masuk ke dalam sel, maka dia akan terjadi faktor kemotaktik. Nah, ini yang disebut dengan faktor kemotaktik, yaitu akibat ada komplement yang masuk ke dalam sel, maka respon dari tubuh dia juga akan memanggil leukosit untuk juga masuk ke dalam sel untuk melawan antigen. Nah, itu untuk pertahanannya, dan sehingga antigen itu atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh tadi bisa hancur atau bisa mati. Gitu. Nah, sebentar. Nah, untuk lebih lengkapnya itu bisa teman-teman lihat di sini. Nah, tadi kan ada stimulus, dia akan masuk ke dalam sel,
kemudian dengan segala pertahanannya tadi, nah ketika antigen itu mati, maka dia juga akan diikuti oleh rusaknya sel. Nah, ketika sel rusak itu dia akan mati selnya. Nah, kemudian ketika sel itu rusak, maka dia juga akan mengalami kerusakan pada membran sel karena setelah antigen itu nanti dia dihapus, maka membran itu akan rusak. Nah, ketika membran itu nanti rusak, akhirnya selnya rusak, pecah. Nah, di membran sel itu dia ada yang namanya lipid bilayer. Lipid bilayer itu semacam lemak, jadi dia fungsinya untuk aktivasi enzim, namanya enzim fosfolipase. Ini, fosfolipase. Nah, fungsi dari fosfolipase itu nanti dia akan merubah lemak menjadi ini, asam arakidonat. Nah, sehingga ketika lipid bilayer yang ada di membran sel itu dia keluar, nah yang terjadi maka akan ada asam arakidonat di sini. Nah, asam arakidonat inilah senyawa yang menjadi awal terbentuknya inflamasi, yaitu asam arakidonat ini. Nah, nanti ketika asam arakidonat itu sudah terbentuk, dia akan punya dua jalur. Ada jalur lipooksigenase, ada jalur siklooksigenase. Gitu. Nah, biasanya penanganan inflamasi itu dia di sini bisa diberikan kortikosteroid. Nah, jadi fungsinya kortikosteroid itu adalah menghambat produksi dari asam arakidonat. Nah, tapi gimana kalau misalkan ternyata sebelum diberikan kortikosteroid itu sudah terbentuk asam arakidonat? Ya, akhirnya kita pakai obat yang lain. Tergantung nanti dia lewat jalur mana, jalur lipooksigenase atau jalur siklooksigenase. Nah, di sini kita akan menjelaskan pada jalur yang siklooksigenase. Nah, pada siklooksigenase ini dia dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua lagi, yaitu siklooksigenase 1 atau yang disebut dengan ini COX1 atau siklooksigenase 2. Nah, untuk siklooksigenase 1 itu dia sifatnya fisiologis. Maksudnya mau dalam keadaan orang itu inflamasi atau tidak inflamasi, siklooksigenase 1 ini selalu ada karena fungsi yang lain dari siklooksigenase 1 itu dia juga punya fungsi untuk mempertahankan stabilitas darah. Biasanya peran dari siklooksigenase 1 itu dia kalau semisal terjadi luka, nah itu COX1 itu yang menstimulasi untuk penyembuhan lukanya, untuk pembekuan darahnya. Nah, terus juga bisa siklooksigenase itu dia juga bisa membuat vasodilatasi pada pembuluh darah. Itu untuk siklooksigenase 1. Pokoknya secara alami semua manusia ada siklooksigenase 1, mau dia sehat atau tidak sehat. Nah, kemudian untuk siklooksigenase 2 itu dia hanya terproduksi ketika ini ada asam arakidonat. Nah,
baru tubuh itu memproduksi enzim siklooksiggenase 2 ini. Nah, ketika sebenarnya peran dari siklooksiggenase 1 dan siklooksiggenase 2 itu dia mirip-mirip. Nah, tetapi ketika keadaan patologis, nah akhirnya siklooksiggenasenya kerja, yang pertama, yang kedua juga kerja. Jadi berlebihan. Akhirnya dia akan menghasilkan mediator-mediator inflamasi ini yang berlebihan. Ada prostaglandin, tromboksan, prostasiklin, dan lain-lain. Ini diantaranya. Nah, mediator inflamasi inilah yang menimbulkan gejala-gejala seperti yang dijelaskan oleh Mbak Wanda tadi. Ada apa aja tadi? Bisa diulangi salah satu? Rubor, tumor, kanker, donor. Ya, Ya. itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan mungkin untuk mekanisme inflamasi. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Ya, silahkan. Tentu di BPP-nya ada dibilang AINS itu hambat anu kan Ya. Belum tak jelaskan. Oke. Nah, fungsinya dari AINS itu dia menghambat itu tadi siklooksigenase 1 atau siklooksigenase 2. Nah, nanti jenisnya itu juga ada AINS sama AINS spesifik. Nanti juga ada yang dia fokus untuk menghambat COX-1-nya aja, ada yang terfokus untuk menghambat COX-2-nya aja gitu. Nah, tapi apakah dalam pemberian AINS ini dia bisa menghindari inflamasi? Belum tentu. Ada juga yang sudah diberikan AINS tapi dia masih terjadi inflamasi. Karena apa? AINS itu hanya menghambat satu jalur ini, sedangkan jalur yang ini itu masih terbuka. Gitu. Jelas belum? Siapa tadi yang tanya? jelas Kak. Oke. Cukup. Ya. Kemudian ya ini untuk contoh-contoh obat dari AINS. Banyak di sini untuk golongan besarnya dia terbagi menjadi 2. Ada asam karboksilat sama asam enolat. Yang masing-masing dia ada turunannya sendiri. Nanti dari teman-teman bisa dibaca sendiri. Untuk asam karboksilat itu ada derivat apa aja. Ada di sini ada asam asetat. Ini terus kemudian ada asam salisilat. Untuk asam salisilat contohnya ada aspirin, ada benorilat. Kemudian asam propionat ini ada ibuprofen, ketoprofen, naproxen gitu-gitu. Nah, biasanya ini keluar di responsi. Biasanya di soal itu ada pertanyaan manakah di bawah ini yang termasuk obat antiinflamasi golongan misalkan asam propionat. BC nanti teman-teman suruh milih gitu. Nanti ini tak share bisa dipelajari dan dihafal gitu. Nah, untuk ini ya ini adalah beberapa mediator inflamasi tadi. Ada prostaglandin, kemudian ada bradikinin, ada leukotrien, ada histamin, ada serotonin. Biasanya yang sering dibahas itu di prostaglandin sama histamin. Nah, nanti teman-teman harus paham yang ini, prostaglandin sama histamin. Nah, ketika ini terproduksi, nanti apa efeknya? Ini teman-teman bisa lihat. Dia bisa terjadi meningkatkan vasodilatasi, kemudian meningkatkan permeabilitas vaskuler, terus juga berpotensi terjadinya kemotaksis dan merangsang nyeri. Nah, nanti kalau di responsi kadang juga ada manakah mediator inflamasi yang menimbulkan nyeri gitu. Nanti teman-teman bisa pilih antara prostaglandin atau bradikinin. Tapi kalau dua-duanya ada di pilihan, nanti teman-teman bisa pilih yang paling dominan, yaitu bradikinin. Nah, nanti dipelajari sendiri untuk
mediator inflamasinya. Itu. Kemudian ini untuk mekanisme praktikumnya bisa dijelaskan sama Mas Farhan. Terima kasih. Oke. Ini ya ada metode penelitiannya itu, ada alat dan bahannya. Ini sampai sini tadi, Rep? Ya. Udah? Belum, ini belum tak jelasin. Oh, belum. Ada alat dan bahannya, ada alatnya itu speed injeksi 1 mili, speed injeksi oral 3 mili, jarum sonde ujung, tumpul, dan alat timbang platismometer. Bahannya itu karagenin 0,1, N-adiklofenat, asam mefenamat, ibuprofen. Next. Nah, cara kerjanya itu nanti tikus itu dipuasakan 2-18 jam terlebih dahulu. Nanti dikasih obat-obat. Kemarin ibuprofen tuh tidak ada. Adanya paracetamol diganti ya. Dikasih asam mefenamat, N-adiklofenat, paracetamol. Dikasih obat terlebih dahulu. Setelah itu pemberiannya itu 2,5 mg. Setelah itu kita tandai tikusnya, ukur dengan petis. Setelah itu, setelah 1 jam, injeksi karagenin 0,1 sebanyak 0,5 supplantar pedis. Setelah itu, kita ukur volume UDM persatuan waktu dengan petis. Dengan waktu 0 jam, 0 menit, 30 menit, 60 menit, 90 menit, 120, 180, 210, 240, 270, sampai 300 menit. Next. Nah, analisisnya ini kita di analisis AUC. Tentukan volume udemnya, selisih volume pada waktu penurunan pertemuan. Tentukan AUC. AUC itu singkatan dari area undercraft. Persatuan waktu dengan rumus AUC itu 0,30. If VT 0 ditambah 30. VT 0/2. Intinya AUC ini untuk mengukur volume udemnya ya teman-teman. Nanti kalau misalkan volume udemnya misalkan yang didapatkan didapatkan kita udah ukur, volume udemnya T0 itu misalkan 0,18, V30-nya itu 0,30, berarti AUC-nya itu berarti 18 dikurangi 30 berarti 12. Gitu doang sih. Udah, lanjut. Next. Sudah selesai. Aku izin nambahin untuk yang praktikumnya tadi. Slide sebelumnya, Radian. Ya, ini. Jadi kalau misalnya ini kan secara umum ya. Nah, kalau untuk yang praktikum kemarin, ini bisa teman-teman catat untuk yang buat di PPP, biar sama kayak teman-teman yang lain ya. Jadi kemarin itu kita ada 5 tikus. Oke, 5 tikus. Nah, sebelumnya tikusnya itu udah dipuasakan. Kemudian kita beri obat. Obatnya itu secara peroral. Nah, obatnya apa aja? Untuk tikus 1, silahkan dicatat ya teman-teman. Tikus 1 itu asam mefenamat. Tikus 2 atau kelompok tikus 2 itu natrium diklofenat. Tikus 3 paracetamol, tikus 4 metampiron, dan tikus 5 diberi Aquades untuk kontrol negatif. Jadi kontrol negatif itu apa? Kontrol negatif itu untuk pembanding. Kalau 4 tikus yang lain itu kan udah kita beri obat. Sedangkan yang 1 itu nggak kita kasih obat untuk pembandingnya. Gimana nanti gitu. Nah, kemudian setelah kita beri obat secara peroral, kita kita tandai tikusnya untuk diukur dengan platismometer. Ayo, platismometer itu apa? Ada yang tahu platismometer itu apa? Biasanya ini juga keluar ujian nih. Platismometer.
Ogi Heriansyah tahu. Platismometer itu buat apa? Fungsinya. Ogi. Tes. Iya, Kak. Benar, Kak. Tadi apa, Kak? Platismometer itu fungsinya buat apa? Platismometer itu fungsinya ini, Kak, kaki, Kak, untuk mengukur kaki. Iya, untuk mengukur kaki tikusnya, volumenya itu berapa. Iya. Nah, jadi sebelum kita beri perlakuan, kita ukur dulu volume dari kakinya itu berapa. Kemudian kita injeksi dengan karagenin. Fungsi dari injeksi karagenin itu membuat tikusnya itu biar udem, biar dia itu bengkak. Nah, kalau dia udah bengkak, nanti kan kita kasih obat, terus obatnya itu efeknya itu gimana? Kita bandingkan antara 4 obat tadi gitu. Nah, kenapa obatnya ini diberikan dulu, terus injeksi karagenin udemnya itu belakangan? Itu karena ini per oral itu kan diberikan melalui mulut, berarti lewat saluran pencernaan. Nah, kalau misalnya lewat saluran pencernaan, berarti kan nanti efeknya itu lebih lama daripada kita injeksikan atau kita suntik. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita beri per oral, kemudian kita injeksi karagenin, nanti dia itu obatnya itu bakal berefek lama gitu. Harapannya nanti setelah diinjeksi karagenin, obatnya nanti bisa langsung berefek kayak gitu. Nah, setelah kita injeksi karagenin, kemudian kita ukur lagi dengan platismometer untuk mengukur volume udem. Nah, untuk pengukuran sebelum diinjeksi karagenin itu namanya prainjeksi ya. Jadi tadi diukur dengan platismometer sebelum diinjeksi karagenin namanya prainjeksi. Kemudian setelah diinjeksi karagenin itu adalah V0 atau volume dengan menit ke 0. Kemudian kita tunggu lagi. Nah, kalau di sini kan setelah 30 menit. Kalau praktikum kemarin itu setelah 15 menit. Jadi V15. Kita tunggu 15 menit, namanya V15. Gitu. Kemudian setelah itu ditunggu lagi 15 menit lagi, berarti V30 dan seterusnya. Gitu. Nanti untuk hasilnya itu teman-teman bisa minta ke teman-teman yang lain yang kemarin praktikum, atau nanti bisa kita kasih juga ada datanya. Mungkin nanti dikirim sama Mas Revian atau Mas Farhan ya. Tuh, sampai sini ada yang ditanyain teman-teman. Mungkin yang biasanya ditanyain itu fungsi platismometer, fungsi karagenin, ini buat apa, kayak gitu. Nah, tadi obatnya itu kita juga pakai paracetamol. Nah, paracetamol itu sebenarnya yang teman-teman bisa tahu di umum itu kan buat antipiretik untuk anti demam. Tapi sebenarnya paracetamol itu juga bisa buat anti inflamasi. Tapi efeknya itu sangat sedikit sekali, kayak gitu. Nah, nanti kita bandingin di sini. Oke, cukup mungkin dari teman-teman ada yang tanyain atau ada tambahan dari Mas Revian, Mas Farhan? Cukup. Oke. Nanti untuk hari kita ada tambahan tugas, silahkan dilihat hari. Oke. Ada tambahan tugas itu di jurnal tentang uji inflamasi. Ada cover, jurnal bahasa Inggris, jurnal bahasa Indonesianya, rangkuman minimal 2 kertas folio ditulis dengan tangan serta dapus. Oke. Kalian responsinya hari Rabu. Salah betul? Hari Rabu bukan? Kamis, Kak, kalau nggak salah. Hari Kamis. Nanti sebelum responsi dimulai, silahkan dikumpulkan di meja loker saya, Farhan. Siap, Mas. Ya, dikumpulkan. Kalau misalkan hari Kamis masih belum mengerjakan review jurnal tersebut, nanti saya tambah review jurnalnya jadi 2 jurnal. Iya, Mas. Ya.
Terima kasih, Mas. Oh iya, Ya, tambahan lagi sama-sama. untuk BRK-nya, BRK totalnya sampai kesimpulan sampai daftar pustaka itu dikumpulkan maksimal besok ya teman-teman. Nah ini kan ada yang online. Yang online itu kalau di data ada berapa nih? Ada 3 ya. Andre, Alif, sama Hari. Jadi nggak bisa ke kampus ya? Halo? Kemungkinan iya, Kak. Nah, jadi nanti silakan difoto aja. Terus yang lain itu bisa dikumpulkan ke loker ya. Ke lokernya Revian. Lagi di tempat kakak saya, Kak. Gimana? Saya lagi di tempat kakak saya, terus rencananya baru hari Selasa ke Solo, Kak. Oh iya, Oki sakit ya? Oke, Iya. berarti semuanya kecuali Andre, Hari, Alif, dan Oki itu silakan dikumpulkan ke lokernya Mas Revian. Kemudian yang lainnya itu yang masih online dan yang sakit itu silakan difotokan BRK-nya. Oke, maksimal besok jam berapa? Jam berapa, Ref? Dan Sore aja, Ya, sore boleh. jam 15.00. Izin menambahkan juga buat besok-besok lagi kalau misalkan nanti menjelang praktikum itu diperkirakan ada aktivitas berpergian yang sekiranya nanti susah untuk berkomunikasi di Zoom, alangkah baiknya buat teman-temannya minimal satu kelompok lah, tahu. Jadi nggak kayak tadi kejadiannya kita nunggu berapa jam, setengah jam ada. Jadi kalau bisa dikomunikasikan, usahakan dikomunikasikan ke temannya dulu biar nanti sampai ke kita gitu. Kamu baru ngapain gitu. Itu ya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Kalau udah tidak ada bisa ditutup. Cukup? Oke, baik. Cukup ya. Saya tutup praktikum Inhal Farmako kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Izin Pak. Ya, monggo. Monggo.